Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang merutinkan, menjaga, membiasakan membaca satu ayat dari ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, di setiap selesai solat yang maktubah, yaitu solat fardu, solat wajib, Bapak Ibu, ini premi cicilan untuk memperoleh asuransi. Apa asuransinya? Kata Rasulullah, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tak ada yang menghalangi dia dengan surga Allah kecuali satu saja, yaitu maut, kematian. Itu saja Bapak Ibu yang membatas, menghalangi dirinya dengan surga Allah hanya kematian. Artinya bahwa ketika orang tersebut meninggal, surga Allah Subhanahu wa taala menunggu. Jaminan surga Allah, Bapak Ibu, sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kira-kira Pak, adakah perusahaan asuransi yang bisa memberikan asuransi seperti ini? Jaminan asuransi surga Allah, Bapak Ibu, takkan ada. Yakin kita. Jangankan untuk memberikan jaminan atau asuransi untuk orang lain, untuk memberikan jaminan asuransi untuk dirinya sendiri bisa meraih surga Allah nanti di akhirat, tak ada orang yang bisa, kecuali Allah dan Rasulnya yang bisa memberikan jaminan itu. Dan Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau ini, siapa yang menjaga dan merutinkan ayat kursi di setiap selesai solat yang 5 waktu, tak ada yang menghalangi antara dirinya dengan surga Allah kecuali kematian. Maka sayang Bapak Ibu kalau ada orang yang rajin solat berjamaah ke masjid, begitu selesai solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diam saja dia. Atau bahkan mungkin ada orang yang begitu selesai salam kanan kiri langsung berdiri pergi keluar masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilewatkannya berbagai keistimewaan dan keutamaan zikir setelah sholat. Dan salah satu zikir yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah, ayat kursi ini. Makanya Bapak Ibu sebelum tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, baik sebelum atau setelahnya, terserah, sebelum kita berdoa, di sela-sela zikir kita, jangan tinggalkan atau lewatkan satu ayat tadi, yaitu ayat kursi. Mau sebelum atau setelah tasbih, tahmid, takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaannya dia merupakan premi jaminan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Dan insya Allah semua kita hafal ayat kursi. Hafal ayat kursi. Satu ayat dalam Al-Quran itu ternyata jadi jaminan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Kata Rasulullah, man qalaha min naharin muqinan biha
famata min yaumihi qabla an yamsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang merutinkan membaca Allahumma anta rabbi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga premi untuk meraih asuransi dan jaminan yang ketiga dari Allah dan Rasulnya juga lewat amalan ringan. Kalau yang kedua tadi ayat, Bapak Ibu, yang ketiga zikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam doa kita mengenal ada yang disebut dengan doa sapu jagat, ya Pak, doa sapu jagat. Biasanya doa sapu jagat ini tidak pernah kita tinggalkan kalau berdoa. Selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa diistilahkan juga dengan doa sapu jagat? Bapak Ibu, disapunya doa yang lain. Artinya apa? Dengan membaca doa ini sudah terwakili semua permintaan dan keinginan ataupun doa-doa kita. Kenapa? Kita langsung minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia. Di dunia kita minta hasanah, minta juga hasanah di akhirat. Lengkap semua hasanah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sudah kita mintakan kepada Allah dalam doa tadi. Doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Dia mewakili doa-doa yang lain. Walaupun tentu kita spesifikkan juga doa-doa kita dengan doa-doa yang lain, minta-minta khusus kepada Allah, minta dimudahkan urusan, minta diampuni dosa dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sapu jagat tadi induk dari semua doa. Nah, ada zikir Bapak Ibu, dan diantara zikir yang utama juga yaitu istighfar. Istighfar Bapak Ibu. Dan istighfar ini layaknya doa tadi, ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Kalau di doa tadi Pak ada doa sapu jagat, kalau di istighfar ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar yaitu penghulu semua istighfar. Bapak Ibu, istighfar kita bisa jadi redaksinya beda-beda. Mungkin ada yang biasa istighfar dengan kalimat yang singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang menambah lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim. Ada yang menambah lagi, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu, dari semua redaksi istighfar yang diajarkan kepada kita, ada zikir yang disebut dengan sayyidul istighfar, induk, penghulu dari semua istighfar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Kata Rasulullah, engkau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, siapa yang membaca sayyidul istighfar ini, bacaan zikir ini, kata Rasulullah, kalau dibaca 3 kali di pagi hari dan orang yang membacanya yakin dengan apa yang dia baca, karena yang kita baca dalam sayyidul istighfar itu Bapak Ibu pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku yang menciptakanku, menghidupkan, mematikanku, memberikanku rizki, mengatur segala urusanku. Anta rabbi la ilaha illa anta, dan juga tidak ada ilah Tuhan yang disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Bapak Ibu,
yakin dengan apa yang diucapkannya itu, sampai ditutup nanti dengan doa faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Istighfarnya di ujung, istighfarnya kalimat di ujung, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Orang yang yakin dengan zikir ini, dia baca 3 kali di pagi hari, kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah. Kalau dia baca pagi, lalu sebelum datang sore hari, kemudian dia meninggal, Bapak Ibu, pagi dibaca, sebelum masuk waktu sore ternyata orang itu meninggal, kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah. Jaminan, asuransi dari Rasulullah, maka orang itu termasuk penduduk surga. Wa man qalaha hina yumsi, dan siapa yang membacanya di sore hari, muqinan biha, dia baca 3 kali di sore hari, yakin dia dengan apa yang dia baca, lalu kalau meninggal dia sebelum datang waktu subuh besoknya, kita baca sore ini Bapak Ibu 3 kali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya, dibaca sore hari. Kalau meninggal sebelum masuk waktu subuh besok, maka jaminan Rasulullah fahuwa min ahli jannah, dia termasuk penduduk surga.